Apakah kamu pernah merasa lelah, terbebani oleh tekanan dunia, cemas tentang hari esok? Ada sebuah peristirahatan yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan dunia yang sementara. Ini adalah peristirahatan yang melampaui keadaan kita, melampaui usaha kita, yaitu peristirahatan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan tuntutan tanpa henti, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Peristirahatan ini tidak ditemukan dalam usaha kita sendiri, tidak dalam pencarian kedamaian duniawi, tetapi dalam mempercayai karya Kristus yang sudah selesai. Dia telah melakukan apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Dia telah membayar harga dosa kita, menawarkan pengampunan dan damai sejahtera yang kekal. Jadi, letakkanlah bebanmu, kecemasanmu, ketakutanmu di dalam Kristus, sehingga kita menemukan peristirahatan yang sejati, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Kita lanjut aja, kita masuk ke tema yang baru, yaitu Finding Rest in Christ. Artinya menemukan ketenangan atau peristirahatan di dalam Kristus. Beristirahat, rest, tenang, damai, menikmati segala karya Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam Kristus. Nah, itu tema kita sepanjang beberapa minggu ke depan. Kita akan membahas bagian-bagian seperti ini. Dan hari ini kita masuk dalam pembahasan. Tapi sebelum masuk, teman-teman tahu ada beberapa peristiwa terjadi ya yang lagi viral, dan teman-teman bisa perhatikan. Kak John tidak usah jelasin satu-satu ya. Ada artis-artis yang rupanya terjebak di dalam namanya untuk bisa mencari ketenaran, dan rupanya ada hal-hal yang darkness, penuh dengan kegelapan, yang jahat terjadi di dalam kehidupan orang-orang. Ya, ada P. Diddy dan juga Justin Bieber yang dia menceritakan bahwa dia menjadi korban ya dari pada sistem dunia ini. Kita bisa melihat lagi ada kasus ya skincare palsu ya, hanya untuk bisa mengejar keuntungan. Orang bikin skincare palsu lalu diselidiki oleh Dr. Richard Lee. Lalu kita bisa melihat di negara kita ada hukum yang tajam kepada orang yang di bawah, kepada orang yang tidak punya duit, yang tidak punya kuasa, tetapi tumpul terhadap orang-orang yang punya kuasa ya. Dan kita bisa melihat ini yang terjadi di dalam sistem dunia kita. Nah, teman-teman, melihat dunia yang seperti ini, seringkali kita akan meresponi dan menganggap bahwa hidup ini kayaknya jadi sia-sia. Hidup ini kayaknya sepertinya kacau. Tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diatur ulang supaya rapi kembali atau sesuai dengan mana yang lebih nyaman di dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kuasa untuk melakukan atau merubah seperti itu. Tetapi makanya itu sebabnya hari ini kita akan membahas tentang kita sebenarnya tidak memiliki makna atau meaningless, kehilangan arti ketika kita tanpa Kristus. Teman-teman bisa lihat kasus-kasus seperti tadi. Kenapa orang-orang yang punya kuasa, yang memegang kekuasaan untuk di dalam pengadilan, untuk mengatur keadilan, tetapi mereka justru mempergunakan kuasa untuk memainkan hukum, untuk menjadi mempermainkan keadilan itu sendiri. Nah, ini kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kita berada di luar daripada Kristus. Ketika kita di luar Kristus, maka kita akan kehilangan makna, kehilangan arti di dalam diri kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya kita akan mempelajari hari ini, yaitu meaningless without Christ ya. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Ini agak panjang. Jadi Kak John minta tolong kita semua untuk bisa baca Pengkhotbah 1 ayat
1-18 secara berganti-gantian. Kak John ayatnya yang putih, yang ayat pertama. Teman-teman ayatnya yang kedua. Berarti Kak John ganjil, teman-teman yang genap. Kita bersaut-sautan sampai ayatnya yang ke-18. Sudah buka Alkitabnya? Ya, Kak John memang sudah siapin juga sih di apa namanya? Oh ya, efek. Ya. Nah, supaya bisa kelihatan semua ya. Oke, kita akan membaca ya. Dalam hitungan kan bersaut-sautan. Ya. Pengkhotbah 1 ayat 1-18. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan yang lain datang. Bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan susah menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Waduh, ya teman-teman, kalau kita bisa perhatikan ayat-ayat ini, kita melihat bahwa iya ya, semuanya kok jadinya kelihatan seperti sia-sia, meaningless. Karena ya semuanya berjalan begitu saja. Teman-teman, kalau kalian sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita dalam keseharian kita ini menjalani rutinitas yang monoton, terus-terusan seperti itu. Ya, ini hari Minggu, ya, besok hari Senin, ya. Itu hari Minggu adalah hari di mana kita itu paling suntuk sebenarnya. Kenapa? Karena besoknya Senin. Ya, besoknya Senin kenapa? Waduh, mesti sekolah. Waduh, mesti kuliah. Waduh, mesti kerja. Hari Minggu itu hari terakhir kita menikmati liburan. Jadi hari Senin kita ngapain? Bangun pagi. Setelah bangun pagi kita sarapan. Setelah kita sarapan, mungkin kita mandi gitu ya. Lalu kita berangkat ke sekolah atau berangkat ke kerja. Mungkin naik Grab, mungkin pesan taksi, mungkin juga bawa kendaraan sendiri. Kemudian sampai di tempat, kita kerja misalnya. Kemudian jam 12, ngapain? Makan siang, ya. Nah, habis makan siang, ngapain lagi? Kerja lagi, atau sekolah lagi. Lanjut lagi mata pelajaran berikutnya. Lanjut lagi mata kuliah berikutnya, gitu ya. Kemudian sore-sore sekitar jam 5, jam 6, yang kerja pulang, ya. Waduh, macet dan segalanya. Sampai di rumah, ngapain? Makan malam. Oh ya, ada yang makan malam, ada yang sehat nge-gym gitu ya. Wah, nge-gym gitu. Jadi dia lebih sehat jadinya ya. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Kemudian pulang, makan malam, mandi, kemudian ngapain? Mungkin nonton Netflix dulu lah gitu ya. Atau scrolling IG gitu. Kemudian setelah itu tidur malam. Besok
gitu lagi. Ngulang lagi. Begitu hari Jumat, wow semangat. Kenapa? Karena besok weekend. Besok itu hari Sabtu, wah libur. Langsung mikir, waduh mau kemana ya? Waduh kita mau ke acara ini, oh waduh kita mau ke konser ini, oh waduh kita mau pergi ke alam ini ya, ke alam baka. Bukan ya. Kita mau ke wisata alam maksudnya ya. Wisata kemana gitu. Aduh tapi bingung, Jakarta macet. Mau pergi kemana? Aduh macet. Ini belum lagi udah mulai agak-agak hujan gitu ya. Mulai agak-agak hujan. Waduh mau pergi tapi terkendala ya. Kemudian begitu terus. Dan hidup kita lama-kelamaan kita melakukan rutinitas yang monoton. Yang membosankan dan melelahkan. Dan kita seringkali melakukannya. Terus melakukannya tanpa passion. Tanpa ada hasrat. Karena itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Terus-terusan. Hanya apakah itu arti kehidupan? Teman-teman kerja keras. Ini ada yang kerja keras, cari duit. Setelah kuliah selesai, wisuda, cari duit, kerja, nabung. Kemudian habis nabung, menikah. Setelah membangun keluarga, punya anak. Kerja keras lagi untuk anak dan istri. Supaya apa? Nanti supaya anak-anak bisa sekolah dengan kualitas sekolah yang baik. Kemudian setelah anak-anak berhasil, kemudian mewisudahkan mereka, kemudian menikahkan mereka, kemudian kita beranjak tua, lalu kita mati. Gitu aja. Apakah itu kehidupan? Coba teman-teman perhatikan. Apakah itu timeline kehidupan kita? Bukankah itu sesuatu yang sangat sia-sia dan membosankan? Karena kita lakukan itu, tapi hanya sekedar rutinitas monoton, membosankan dan melelahkan. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, Pengkhotbah 1 ayat yang pertama dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Apa yang dia katakan? Kita perhatikan di sini, rupanya pengkhotbah adalah raja Yerusalem, anak Daud, maka ini merujuk kepada Salomo. Ya, kita melihat bahwa pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini teman-teman, dia itu melakukan sebuah eksperimen. Dia melakukan sebuah riset, observasi terhadap kehidupannya. Nah, konon Raja Salomo ini adalah raja terkaya sepanjang zaman. Sepanjang sejarah manusia. Raja yang sangat kaya raya. Kalau teman-teman punya rumah yang besar, ada teman-teman di antara kita ini punya rumah yang wow, gede banget. Raja Salomo punya istana dan punya real estate yang luar biasa. Dia punya khusus rumah untuk vacationnya, untuk liburannya. Ada istananya megah dan luar biasa. Kalau teman-teman ada yang suka berkebun, dia punya perkebunan sendiri. Dia punya taman-taman. Dia tanami berbagai macam pohon-pohonan, bunga dan sebagainya. Ya, semuanya dia bisa tanami. Kalau ada teman-teman yang suka beternak ayam gitu ya, dia punya segala peternakan, segala hewan ternak dia pelihara. Kalau teman-teman ada yang suka membaca, dia punya perpustakaan. Dia suka membaca, dia suka belajar, dan dia juga menulis buku. Dia ini orang paling hebat, paling jaya. Ya, kalau teman-teman ada yang bekerja keras hanya untuk bisa mencari supaya nambah sedikit cincin emasnya gitu ya. Mak, boleh dong Mama beliin aku anting-anting. Salomo punya segala emas, perak, permata. Dia punya segala kekayaan. Dia punya segala harta. Kalau teman-teman suka entertain, ya, mau dengar Tulus, dengarnya lewat Spotify gitu ya. Dia punya banyak penyanyi-penyanyi yang bisa dia bayar. Siapapun artis-artis terkenal pada saat itu di Yerusalem, dia bisa bayar untuk bisa langsung menyanyi di depan dia. Ini orang hebat. Bayangkan teman-teman punya uang sebanyak itu sampai-sampai siapa ya? Mahalini datang ke rumah untuk bisa denger. Aku bosan Spotify, aku mau Mahalini langsung nyanyi di depanku. Oh, itu orang pasti orang yang top banget. Sampai sekarang kayaknya belum ada tuh orang yang kayak gitu di Indonesia ya. Kayaknya belum ada tuh yang setiap hari dia pengen, waduh, mau ganti track bukan ganti track, ganti penyanyi. Bayangin, sekaya itu kawan-kawan. Kalau teman-teman tahu, ada yang orang suka dunia malam, dugem dan sebagainya, dia punya 300 selir dan 700 istri. Berarti total semua 1000. Kalau 1000,
Ya, setiap malam satu digilir misalnya ya. Ini kita ngomong gini aja ya gitu ya. 3 tahun berikutnya baru ketemu yang pertama. Ini orang luar biasa, kekayaan, harta, entertain, bahkan segala kenikmatan dunia dia punya. Salomo coba semuanya, lalu pengkhotbah digambarkan sebagai orang yang sudah tua, yang dia menulis buku pengkhotbah ini setelah dia merenungkan segala kesalahannya di masa lalu. Lalu dia mau menuliskan ini kepada anak-anaknya supaya jangan salah langkah. Lalu di dalam kitab Salomo ini dia gambarkan bahwa dia memiliki kegelisahan eksistensial. Dia memiliki kegelisahan pencarian makna dalam hidup karena dia menikmati semuanya. Dia sudah rasa semuanya, tapi dia tetap rasa hampa. Dia tetap rasa meaningless. Dia tetap rasa tidak ada sesuatu apapun yang dia capai di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa memenuhi hatinya. Dan teman-teman, lalu dia membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tesis statementnya si Salomo ada di ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua bilang apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala satu adalah sia-sia. Wah, parah ya. Dia punya semuanya dan dia katakan semuanya sia-sia. Ini orang udah frustasi sebenarnya sih. Dia capai semua kawan-kawan. Kalau kita masih ada yang gaji UMR, ya oke lah ya. Kalau kita bilang itu sia-sia, oke lah ya. UMR, kita mau bertahan hidup susah. Dia punya segalanya dan dia bilang sia-sia. Dia punya harta tetapi dia bilang sia-sia. Nah makanya teman-teman, di sini apa yang dikatakan segala sesuatu, kekayaan, hidup hedon, hiburan, entertainment, kenikmatan seks, bahkan agama pun menurut dia, pada akhirnya tidak ada artinya. Pada akhirnya tidak memberikan kenikmatan. Pada akhirnya tidak memberikan kepuasan batin. Ya teman-teman. Makanya Kak John langsung beranjak cepat. Kita punya 3 poin yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Ya, dari sini kita akan bahas. Yang pertama, segala sesuatu di dalam dunia ini adalah fana dan sia-sia. Yang kedua, segala sesuatu di dunia ini tidak pernah memuaskan. Yang pertama tadi tentang kefanaan, kesia-siaan. Yang kedua tentang kepuasan. Dan yang ketiga, rupanya segala kefanaan, kesia-siaan, dan ketidakpuasan ini mendorong kepada Kristus. Mendorong kita untuk finding Jesus. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat untuk yang pertama. Bagian yang pertama kita akan melihat pengkhotbah pasal 1 ayat 3. Nah, kita akan kupas satu persatu ayat 1 sampai 18. Makanya waktu 40 menit tidak cukup. Oke, kita lanjutkan aja ya. Entah cukup ataupun tidak, kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Baik, ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ada 3 kata atau 3 frase yang kita mau soroti bersama. Apa gunanya dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya itu benar sekali ya. Benefitnya apa? Untungnya apa? Untungnya apa kita berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apakah untungnya? Ini yang pertama. Frase yang berikutnya adalah berusaha berjerih payah. Berusaha dengan jerih payah. Nah, kata ini digunakan itu seperti efforts, labors. Berusaha dengan berpeluh kesah. Kata ini persis digunakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 19. Karena kamu mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah yang kularang, maka terkutuklah tanah dan engkau akan mencari rezeki dengan berpeluh kesah. Engkau berkeringat habis-habisan, susah payah kubuat engkau untuk bisa mendapatkan rezekimu. Makanya kita sekarang kerja susah, PNS susah, ya. Mau cari kerja juga susah. Ya memang, karena memang standarnya dari dulu Tuhan sudah kutuk kita. Supaya kita mau kerja, memang harus kerja keras. Kalau ada orang yang kerja, gajinya besar, tapi dia kerjanya nggak banyak, nggak susah-susah, itu bahaya. Ada sesuatu yang, something wrong. Ada yang salah. Karena sistemnya bukan seperti itu. Ya, antara dia mengambil hak orang lain, atau dia memanipulasi sistem di dalam pekerjaan tersebut. Pasti itu jatuhnya juga adalah kejahatan. Oke, kita lihat lagi yang ketiga. Frase yang ketiga adalah di bawah matahari. Di bawah matahari ini muncul 29 kali di dalam kitab pengkhotbah. 29 kali pengkhotbah menuliskan di bawah matahari ini untuk menunjukkan perspektif kefanaan, kesia-siaan tanpa tujuan.
yang dilihat dari sudut pandang duniawi, tanpa memperhatikan dimensi rohani, tanpa memperhatikan kehendak. Makanya segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, maksudnya kalau kita mau lihat segala sesuatu yang kita kerja di dunia ini dari sudut pandang duniawi, semuanya sia-sia. Nah, ini perhatikan tiga kata ini ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, saya Kak John lihat catatan dulu ya. Nah, di dalam rupanya perkataan ayat yang ketiga ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus Kristus loh. Tuhan Yesus Kristus mengkonfirmasi di dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Kak John ambil versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini ya. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Nah, ini apa untungnya kita berjeripaya? Apakah yang kita kerjakan bisa ditukarkan dengan sesuatu yang mampu memuaskan kita selama-lamanya? Makanya Tuhan Yesus katakan, apa untungnya kalau kamu akhirnya pun akan kehilangan hidup? Apakah hidup itu bisa ditukar dengan sesuatu sehingga se-worth it itukah? Sehingga engkau habis-habisan dengan yang kamu kerjakan saat ini. Apa yang kamu kerjakan? Sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu saat ini. Sampai se-worth it itukah yang kamu lakukan? Sehingga kamu mengabaikan sampai kamu menyia-nyiakan hidupmu yang sebenarnya harusnya dijalankan di dalam tujuan Tuhan. Dijalankan di dalam desainnya Allah. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini ya. Makanya, apa untungnya kita melakukan segala sesuatu? Ini tidak pernah kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Apa untungnya saya bekerja sebagai reporter misalnya? Ya, ada Kak siapa? Waduh, ngeblank nih karena fokus di sini ya. Unike ya. Apa untungnya? Bukan berarti Kak John bukan bilang kalau segala sesuatu yang kita kerjakan tuh nggak ada artinya. Bukan. Tapi kalau kita hanya berfokus kepada hal ini yang kita kerjakan tanpa memandang ada dimensi rohani di dalamnya, maka itu akan sia-sia. Bahkan, kalau Kak John berkhotbah hanya untuk memenuhi job description aja sebagai youth pastor, itu pun sia-sia. Maka apa untungnya? Apa untungnya? Ngoceh-ngoceh seperti ini. Apa untungnya kita sampai sering kali kalau Kak John yang bawa khotbah itu sampai 50 menit, sampai 1 jam lewat sedikit. Apa untungnya? Tetapi ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Dan harus ada sesuatu, sehingga itu membuat itu worth it. Yang kita lakukan worth it. Apa untungnya main drum? Apa untungnya melayani? Apa untungnya kita jadi asyar? Apa untungnya kalian datang ke tempat ini? Sampai tadi dikatakan co-user, ada yang datang ke sini karena dipaksa sama orang tua. Terpaksa gara-gara apa? Nebeng naik mobil sama-sama. Begitu kalau kalian sudah dewasa, sudah punya kendaraan sendiri, mungkin tidak akan datang. Saya ragu. Nah, itu dia yang disebut sia-sia. Sia-sia kalian datang kalau ditarik sama orang tua pakai tali kayak sapi gitu. Maaf kan ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung nggak apa-apa juga sih. Kalian juga nggak larang. Hanya maksudnya, do you think about that? Pikir nggak? Apa gunanya kalian lakukan semuanya? Apa gunanya kita bangun e-group? Apa gunanya kita buat semuanya? Apa gunanya kita buat sermon notes? Apa gunanya kita buat YouTube? Apa gunanya kita lakukan semuanya? Apa gunanya semua leaders ada? Apa gunanya? Pikirkan baik-baik. Kata si siapa namanya? Cak Lontong. Mikir. Salomo maksudnya bilang gitu. Mikir. Apa untungnya? Nah, makanya kita lanjutkan lagi supaya tidak lama ya. Nah, ayat yang keempat. Rupanya Salomo mau menunjukkan bahwa dunia ini monoton, rutinitas yang melelahkan, dan dia menggambarkannya itu dengan cara menunjukkan adanya siklus generasi. Ya, keturunan yang satu pergi, ya, keturunan kakek nenek kita udah pergi, ya, kemudian keturunan yang lain datang. Keturunan papa kita, generasi papa mama kita, bukan didoain ya, tapi maksudnya nanti mereka akan duluan dan harusnya seperti itu. Jangan kita yang duluan. Bukan maksudnya apa? Apa tujuannya regenerasi? Supaya kita melanjutkan yang orang tua sudah lakukan. Dan kita menjadikan dunia ini lebih baik. Make it better world. Asik gitu ya. Kita membuat dunia yang lebih baik. Harusnya jangan jadi perusak di dunia ini ya. Oke, kita lihat. Yang satu datang, yang lainnya yang satunya pergi, yang lainnya datang. Tetapi bumi tetap ada.
Tetapi dunia tetap sama seperti itu. Berapa kali pun kita ya lihat generasi berdatangan, tetapi sama, tetap sama. Nggak jauh-jauh beda lah sama pemerintahan dulu-dulu sampai sekarang. Tetap sama. Bensin tetap naik, beras tetap naik. Ya, bagi teman-teman yang masih sama orang tua, bersyukur dan persiapkan. Ketika nanti kalian sudah kelar, selesai gitu ya, kalian harus atur di hidup kalian sendiri. Uruslah setiap kilogram, setiap beras, setiap liter minyak, ya, pikirkan baik-baik dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Makanya lahir, bertumbuh, dewasa, tua, mati. Apakah itu kehidupan? Cuma itu siklus. Kemudian akan datang generasi yang baru, teman-teman kerja saat ini habis-habisan banting tulang, mendapatkan jabatan, tapi setelah tua pensiun, dikasih pesangon, dikasih penghargaan mungkin ya. Tapi setelah itu pergi. Apakah ada yang mengingat kalian? Belum tentu. Apakah itu hidup? Apakah cuma itu hidup? Nah, makanya kita mesti pikir sama-sama. Pengkhotbah ayatnya yang ke-5-8, kita lanjutkan lagi. Dia memberikan kelanjutan dari tadi siklus generasi, dia memberikan ada siklus yang lain lagi untuk menggambarkan, waduh, hidup kita ini sia-sia ya. Kelihatannya sia-sia. Matahari terbit, matahari terbenam. Angin bertiup dari utara ke selatan. Kemudian apa lagi? Sungai mengalir dari hulu ke laut. Tapi begitu-begitu terus. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan. Dan kita juga terjebak di dalam itu. Siklus, terus-menerus, rutinitas, dan monoton. Akhirnya kita lelah. Ya, ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan. Kita mau nongkrong pun, berapa lama, tetap bosan kok cerita. Enggak sampai kayak kita nongkrong gitu, kemudian kita rasa puas. Tidak, berikutnya akan datang lagi, nongkrong lagi, tapi bosan. Kemudian waktu kangen datang lagi, nongkrong lagi, nongki-nongki kita di sini, ngopi bareng dah gitu. Tapi habis itu apa? Bosan. Ada mata tidak kenyang melihat. Kita nonton Netflix semua jenis film, semua jenis drama Korea, dari yang berbayar sampai yang ilegal. Kita nonton semua jenisnya, judul-judulnya. Sudah dirilis maupun yang belum dirilis, kita sudah dapat kopiannya yang ilegal itu. Kita nonton, tapi tetap pun tidak puas. Habis dari drakor yang satu, pindah ke drakor yang lain. Tidak ada kepuasan. Telinga tidak puas mendengar. Kalian suka dengar satu lagu, terus diulang-ulang, bosan juga. Pindah ke lagu berikutnya. Terus diulang-ulang, bosan juga. Nggak ada yang memberikan kepuasan. Makanya tidak heran ya. Paulus katakan bahwa iya, kayaknya segala sesuatu sia-sia. Kita selalu ingin sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Padahal tanpa kita sadari, siklus itu tidak pernah berhenti. Berulang-ulang terus. Kalian belajar dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Tetap belajar terus. Setelah selesai ujian, lulus dari SMP, yes! Lulus! Setelah itu, ayo masuk les lagi. Aduh, belajar lagi. Kuliah lagi, sekolah lagi, SMA lagi, les lagi, presentasi lagi, ini lagi, lulus, yes, kuliah lagi, kuliah lagi. Setelah kuliah, yes, kuliah, kok nganggur, waduh, dituntut lagi. Iya, aku harus cari kerja, sampai sudah dapat kerja. Kok cuma gitu jabatannya, gajimu berapa? Wah, cuma begitu, aduh, aku harus lebih lagi. Dan akhirnya kita ada dalam sebuah lingkaran waktu yang infinity. Terus menerus dan membosankan, menjemukan, melelahkan sampai kita pengen cari puas, tapi puas pun tidak kunjung datang. Kasihan ya. Makanya kenapa perenungan pengkhotbah ini penting sekali. Teman-teman sempatkan waktu dan buka otaknya supaya bisa menangkap. Karena ini yang sering kita tidak renungkan. Kita sering kali jalanin aja dulu, guys. Lemesin aja gitu ya. Tapi akhirnya kita let it flow doang. Is that a living? Apakah itu kehidupan kita yang sesungguhnya? Bukan. Kita lanjutkan lagi. Bahkan teman-teman, kita belum lanjut ya. Lalu kita berpikir bahwa, mungkin kita butuh sebuah penemuan yang baru. Kita mungkin butuh sebuah kemajuan teknologi. Teman-teman perhatikan, Salomo katakan apa? Yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Gak ada. Adakah
sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Iya Kak, tapi kan sekarang udah ada baru, teknologi baru. Mobil listrik. Iya, mobil listrik itu kan sama saja. Mobil yang dari dulu, yang bahan bakarnya dari bahan bakar minyak, ke listrik. Minyak hybrid listrik. Betul ya? Ya. Oke, kita mau tarik dulu ya. Yang dulu pakai apa? Orang pakai kereta. Orang pakai kuda. Tapi sama aja. Itu adalah alat transportasi. Tidak ada yang baru. Bentuknya aja yang baru. Tapi tidak ada yang baru di dunia ini. Sekarang, ini celana apa? Jenis apa ini? Mungkin slim fit yang sudah agak longgar sebenarnya. Tidak slim fit lagi ya, tapi sudah karena udah lama. Ada yang cut bray. Dulu sudah ada cut bray. Cut bray ya, tapi yang memang lebar banget. Yang sekarang udah nggak terlalu lebar banget. Tapi nggak ada yang baru. Fashion kita saat ini sudah pernah terjadi dulu puluhan tahun yang lalu, ya sudah ada. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Makanya Alistair Beck katakan demikian, ya. Bahkan kalau kita mau memperhatikan kemajuan teknologi sekalipun, sebagai contoh, tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Iya, betul. Tapi tak ada yang bisa dilakukan di sana kecuali menatap kembali ke bumi. Setelah menatap, bagus ya bumi, bagus, indah ya. Oke, pulang lagi ke bumi. Makanya teman-teman, kalau kita perhatikan, kita pikir teknologi atau kemajuan teknologi ataupun segala sesuatu penemuan-penemuan baru akan memuaskan kita, rupanya tidak. Enggak. Salomo juga bilang, katakan tidak. Itu pun tetap sia-sia. Ayat 11, kita lanjutkan lagi ya. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan. Coba Kak John mau tanya, siapa yang masih ingat tanggal ulang tahun kakeknya? Buyutnya? Gak ada. Kenang-kenangan dari masa lampau? Tidak. Kan ada orang yang bilang, saya mau bekerja keras supaya nama saya dikenang. Tapi teman-teman coba perhatikan, yang dikatakan Salomo benar. Gak ada orang yang namanya dikenang sampai sekarang. Tapi kan Salomo kita kenal sampai sekarang. Iya, tapi di antara miliaran manusia, cuma beberapa aja. Dan itu pun untuk orang kalangan Kristen doang yang kenal Salomo. Muslim, walaupun ceritanya agak beda. Tapi yang lain nggak tahu. Jadi semuanya sia-sia. Apapun yang kita lakukan supaya kita dikenang, itu juga omong kosong. Itu pun sia-sia. Jadi teman-teman, kesimpulannya bagi kita, jadi segala sesuatu fana dan sia-sia. Sadar atau tidak, setuju atau tidak, segala hal di dunia itu hanya sementara, fana dan sia-sia. Ini akan menjadi sebuah jembatan kepada poin yang kedua. Yang tadi, semua di dunia ini, teman-teman sudah paham? Nangkep ya? Segala sesuatu di dunia ini sia-sia, fana dan sia-sia. Oke, kembali ke sia-sia. Yang kedua, segala sesuatu di dunia ini tidak pernah memuaskan. Tadi cuma bicara soal mortalnya, bicara soal kefanaannya, tapi sekarang kita bicara tentang kepuasan, kenikmatannya, appetite-nya apa? Appetite. Oke, kita lanjutkan. Nah, makanya kita lihat, kalau kita mau belajar dari pepatah, ada lebih baik kalau kita belajar dari pengalaman orang lain. Benar ya? Jangan pengalaman sendiri, berarti kita udah rugi duluan. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain yang udah rusak duluan, baru dia berubah, dia ingatin ke kita, dan kita jadi jaga-jaga diri, kita lebih baik, lebih bijak. Benar ya? Itu sebabnya Salomo katakan, Salomo beralih dari apa yang dia riset, apa yang dia amati, apa yang dia observasi, apa yang dia alami, dia sekarang menuju kepada apa yang bisa kita pelajari. Apa yang kepada orang-orang yang membaca pengkhotbah ini bisa kita pelajari. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, rupanya di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13, aku pengkhotbah adalah raja. Teman-teman, dia raja, dia punya kekayaan, dia punya segala akses menuju segala kepuasan dunia ini. Betul, dia punya segala sesuatu. Dia bisa punya kuasa, dia punya akses kemana saja. Untuk entertain, untuk kenikmatan seks, untuk kepuasan batinnya, kepuasan matanya, untuk melihat pemandangan, untuk mempunyai taman, untuk mempunyai istana, di mana-mana ada hartanya, dia punya segalanya. Tapi dia bilang itu semua sia-sia. Lalu dia beralih
dari yang itu kepada mencari hikmat. Nah sekarang, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Nah kalau kita perhatikan baik-baik, dia punya kekuasaan, dia pelajari hikmat. Orang berpikir, kalau kita menghadapi masalah, kita pengen supaya punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk menjadi problem solving. Betul ya? Aduh, ada masalah nih di dalam grup. Ada masalah nih di kantor. Apa ya? Coba Tuhan kasih saya insight. Kasih saya wisdom. Gitu. Supaya apa? Saya bisa memperoleh jalan keluar. Saya bisa menjadi pembuat problem solving. Gitu. Pembuat jalan. Memberikan solusi. Wah, orang pikir seperti itu. Tapi sebenarnya kata pengkhotbah, belajar hikmat justru makan hati. Belajar lebih banyak, mengerti lebih banyak. Justru bikin susah hati. Karena sebanyak apapun masalah terselesaikan, masalah akan tetap datang lagi. Benar gak? Kita berhasil menyelesaikan masalah ini dengan hikmat. Oh ya, I have wisdom. Oke, kita bisa gini nih. Terus ada datang masalah lagi. Itu gimana lagi? Belajar lagi. Teman-teman lihat siklus semacam kayak infinity gitu jadinya. Apapun yang kita kerjakan sepertinya kayaknya sia-sia. Apapun kita pelajari kita sia-sia. Nah, kita belajar dari Salomo dan dikatakan di dalam ayat yang ke-18, karena di dalam hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Yang sekolah dan kuliah katakan amin. Iya. Iya Kak, waduh yang sekolah kita memperbanyak pengetahuan, bikin banyak jadi kesedihan. Bikin banyak susah hati. Kenapa? Tugasnya numpuk, presentasinya numpuk, papernya numpuk, bikin penelitian lagi. Waduh, susahnya minta ampun. Tapi teman-teman, itu yang kita lihat. Tapi bukan berarti jangan belajar atau jangan kuliah, jangan sekolah. Bukan itu maksudnya. Makanya kita mesti mikir, kenapa? Apa yang kita lakukan? Nah, kita belajar dari salah seorang, ya, namanya Matt Chandler. Dia pernah membuat dia berkhotbah tentang sebuah perbandingan antara Salomo dengan Ayub. Karena dua orang ini adalah punya konteks kehidupan yang berbeda, tetapi ada benang merah yang menyatukan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Salomo bergelimang harta dan penuh kenikmatan duniawi, tetapi dia merasakan kekosongan hidup, segala-galanya sia-sia, tidak memberikan kepuasan kekal. Betul ya? Tapi Ayub mengalami penderitaan luar biasa. Kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan keluarga dan sebagainya. Namun justru dia bertemu Tuhan di dalam penderitaannya. Berarti punya segalanya tidak jadi patokan. Kan ada orang bilang gini, menangis di dalam apa? Di dalam taksi. Menangis di taksi ya. Ya kayak gitu, nadanya kayak gitu. Tapi mereka pakainya kendaraan. Kalau nggak salah, menangis di atas motor dengan menangis di dalam BMW beda dong. Tapi teman-teman, kalian perhatikan tidak? Apa kesamaannya? Sama-sama nangis kan? Berarti yang salah bukan motornya, bukan salah BMW-nya. Tapi kenapa tetap nangis? Berarti ada sesuatu yang hilang. Yang baik orang sederhana maupun orang yang kaya raya pun alami. Apa yang hilang? Relasi dengan Tuhan. Itu yang hilang. Nah, kita lanjutkan lagi supaya teman-teman nanti bisa lebih perhatikan lagi ya. Ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan usaha menjaring angin yang kita lakukan, usaha menjaring angin. Kayak gimana tuh usaha menjaring angin? Ya hilang begitu saja. Yang dialami Salomo di dalam segala prestasi, segala kesuksesannya adalah sia-sia. Semuanya sia-sia. Ini khotbah apa sih semua sia-sia? Dari tadi tidak ada yang kita merasa dibangkitkan, merasa jadi semangat. Memang khotbah nggak mesti semangat terus ya. Tapi khotbah mesti mendalami sesuatu untuk menemukan kebenaran yang core, inti. Sehingga dari situ akan membangkitkan kembali iman kita kepada Tuhan. Itu yang harusnya. Bukan khotbah misalnya ya. Bukan khotbah, kamu harus setia. Gimana setia? Lihat, besok makan susah.
Kamu suruh saya setia. Anak-anak saya butuh makan. Saya tidak ada pekerjaan. Lalu saya harus jual diri. Lalu kau bilang itu dosa. Mulutmu dosa. Saya mau gimana lagi? Caranya tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya lakukan. Saya harus jual diri untuk anak-anak saya bisa sekolah. Ya kan? Jadi tidak bisa kita hanya bilang, ayo, 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 ayo. Tanpa mengetahui why. Kenapa kita harus? Why should I do that? Bukan, I must to do. 1, 2, 3, 4. Oh gitu. Enggak. Tetapi mengapa? Sehingga itu menjadi alasan dibalik segala sesuatu yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Ya. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat. Yang bongkok ini bicara soal dosa. Teman-teman, dosa. Sesuatu yang sudah berdosa tidak bisa diluruskan kembali. Makanya kalau kita perhatikan, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah di Yerusalem. Di Yerusalem tidak ada yang punya hikmat lebih daripada Salomo. Dia yang paling memiliki hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari itu semua usaha menjaring angin. Sia-sia. Semuanya sia-sia. Kenapa? Yang salah di sini, kawan-kawan. Hati kita yang penuh dosa. Itu yang membuat sehingga mau belajar hikmat pun tetap sama. Mau lakukan apapun tetap sama. Tetap segala sesuatu yang kita lakukan sia-sia. Makanya seperti yang dituliskan oleh Tulus di dalam lagunya, ya. Bertemukah kau dengan sang puas? Ada yang tahu Tulus lagu Langit Abu-Abu? Nah, setelah kau lakukan segala sesuatu, bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa di hatimu? Ya, Tulus ini saya yakin dia tidak pernah baca Salomo sebenarnya, tidak pernah baca pengkhotbah. Tetapi kita orang Kristen yang sering kali kita yang kurang merenung. Ini kan lahir dari perenungan. Perenungan terhadap hidup ini. Apakah saya sudah mencapai kepuasan? Salomo bilang, saya sudah lakukan semuanya. Saya sudah capai segala kesuksesan, tapi saya tidak menemukan kepuasan. Saya justru merasa hampa, kosong, dan sebagainya. Tidak heran teman-teman, ada Ernest Hemingway, penulis hebat. Dia punya banyak novel. Dia terkenal karena tulisannya, gaya sastranya, dan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Pada tanggal 2, berapa ya? Saya lihat lagi. Wah, nggak ada di sini rupanya. Oh ya, ada. Pada tanggal 2 Juli tahun 1962. Dini hari dia bangun dan dia bunuh diri. Kok bisa? Orang penulis hebat. Ada Robin Williams. Siapa yang tidak tahu Robin Williams? Oh ya, anak-anak sekarang kayaknya tidak tahu ya. Robin Williams, dia aktor pemenang Oscar di banyak film-filmnya. Setiap kali dia bermain, kita tertawa, kita suka dengan gayanya yang khas. Oh, pantas dia dapat Oscar. Tapi dia meninggal bunuh diri. Ada siapa lagi? Teman-teman ada yang kenal nih? Avicii? Dia punya lagu satu. Dia punya satu lagu yang Kak John sendiri suka. Ya. Live the life you will remember. The nights. Gitu ya. He told one day you leave this world behind. So live a life you will remember. Enak lagunya. Rupanya dia tinggalkan dunia ini dengan bunuh diri. Dia di dalam lagunya itu dia ceritakan tentang dia mendengar nasihat orang tuanya, nasihat papanya. Ya, lakukan segala sesuatu yang kamu bisa lakukan supaya kamu bisa katakan, aku sudah melakukan semuanya. Aku punya mencetak sejarah yang bisa untuk dikenang. Tapi Salomo tadi bilang apa? Semua sia-sia. Betul, Avicii juga bilang sia-sia dan dia tidak berhasil untuk menghandle, untuk meregulasi emosinya, meregulasi mentalnya sehingga dia kalah terhadap kehidupan. Kak John khawatir. Ya. Tidak semua di antara kita kuat. Dan kalaupun kuat, banyakkan itu modifikasi perilaku. Oh ya, saya harus kuat. Oh ya, saya harus. Pada akhirnya kita juga down. Kita butuh sesuatu. Kalau teman-teman perhatikan, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kalian percaya atau tidak, tidak ada yang memberi kepuasan.
Tidak ada yang memberi sukacita karena semua sia-sia. Betul ya? Tadi kefanaan, semuanya sia-sia. Di dunia ini, semuanya tidak bisa memberikan kepuasan. Tidak bisa memberikan sukacita. Kita tidak bisa menemukan kepuasan yang sejati. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Makanya di dalam bukunya C.S. Lewis ya, dikatakan di dalam Mere Christianity, jika kita memiliki hasrat yang di bumi ini, yang di dunia ini tidak dapat dipuaskan oleh apapun, maka penjelasan yang paling masuk akal dan penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kita sebenarnya diciptakan untuk dunia yang berbeda. Amin. Kita bukan diciptakan untuk di dunia ini. Iya, memang kita masih di dunia ini untuk bekerja keras. Iya, tapi bukan di dunia ini menjadi fokus utama kehidupan kita. Ada sesuatu yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang harusnya itu menjadi sebuah tujuan kita. Amin? Wah, kurang amin. Amin? Makanya teman-teman, Tuhan sebenarnya mengizinkan kita untuk merasakan kesia-siaan, merasakan kehampaan, merasakan kekosongan. Karena yang kita butuhkan, yang kita rindukan, sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Nangkap? Itu sebabnya kenapa kalau kita nonton, Kak John waktu nonton Avengers Endgame, ketika Tony Stark mengorbankan hidupnya, Kak John nangis. Kenapa? Dia punya kasih yang begitu besar ya, sampai dia rela mengorbankan hidupnya untuk menjentikan, ini enggak bunyi sih. Ya. Untuk menjentikan jarinya, mengalahkan Thanos, mengembalikan bumi kepada keadaan yang semula. Dan itu menyentuh hati kita. Kenapa kok bisa terharu? Setiap kali kita mendengar atau menonton cerita, ada kisah orang yang memiliki kasih yang rela mengorbankan hidupnya, kita tersentuh. Kenapa? Karena rupanya teman-teman, kita sebenarnya dalam hati kita, dalam benak kita, memang Tuhan sudah rancangkan itu. Kita mendambakan cinta yang kekal. Cinta yang tidak bisa disediakan oleh sesuatu yang fana. Tapi cinta yang bisa disediakan oleh sesuatu yang melampaui kefanaan. Cinta Tuhan. Makanya kalau kita dengar seperti ini, lalu kita melihat kepada salib Kristus, kita akan lihat, ini yang kucari-cari. Ini kenapa saya datang ke Energize. Karena dia mati dan dia bangkit, dia mencintai saya, maka saya datang ke tempat ini, beribadah dan merayakan kebangkitannya. Amin. Inilah, dialah menjadi alasan kenapa saya melakukan segala sesuatu. Tuhan mengizinkan kita merasakan kesia-siaan, kehampaan, karena yang kita rindukan sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nah ini makanya teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir. Ya, oke, kalian aturlah waktunya di situ ya. Bahwa segala kesia-siaan dan ketidakpuasan pada akhirnya ini mendorong kita pada Kristus. Kak John mau ajak kita, ayo kita pandang kepada Kristus. Kenapa? Karena di dunia ini hanya ada dua pilihan. Kalau memang Tuhan tidak ada, maka benar apa yang dikatakan oleh Salomo. Ya, semuanya pasti sia-sia. Semuanya tidak ada arti. Semuanya tanpa makna. Semuanya itu seperti usaha menjaring angin. Percuma. Ya, kalau memang tidak ada Tuhan, maka benar apa yang dikatakan itu. Kerjakan apa yang kita kerjakan dengan bersusah payah di bawah matahari adalah sebuah kesia-siaan tanpa makna. Tetapi, coba pertimbangkan. Kalau Tuhan ada, kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, maka pasti segala sesuatu ada tujuannya. Betul? Iya dong. Karena dia tidak mungkin iseng doang ngebuat sesuatu. Enggak. Dia punya rencana dan dia punya blueprintnya dari dulu. Dia sudah rancangkan dengan baik-baik. Sehingga segala sesuatu yang dia perbuat, dia ciptakan sungguh amat baik. Kenapa? Kok sempurna sekali? Karena dia punya rencana. Karena dia punya desain. Karena dia punya tujuan. Dia punya visi dan misi. Makanya kalau kita lihat, pasti segala sesuatu ada tujuan. Pasti ada maknanya. Karena Tuhan merancangkan segala sesuatu menurut standarnya dia. Teman-teman, Kak John bikin ilustrasi dulu ya sebelum ini. Jadi teman-teman coba perhatikan ya. Mic ini yang Kak John pegang. Ini mikrofon dipakai. Di sini ada penerima sinyalnya. Lalu di sini ada transmitternya sebenarnya di dalam mikrofon ini. Kemudian di belakang sana itu ada receivernya, ya, penerima sinyalnya. Di sini yang membuang sinyal, di sana penerima,
dari penerima sinyalnya atau receivernya masuk ke mixer. Lalu diolah di situ, kemudian keluar di FOH. Front of Hall, FOH. Sehingga keluar suaranya Kak John. Maka Kak John menggunakan mic ini sesuai konteksnya, sesuai desainnya, sesuai tujuannya. Betul? Setuju? Kemudian teman-teman ketemu dengan Kak John di CP, ya, di Central Park. Kak John pegang-pegang begini, sambil makan bakmi di sana ya. Bakmi apa di sana ya? Ada ya? Nggak tahu ya. Pokoknya taruhlah ada makan di sana di food court. Kemudian kalian, Kak John, ngapain tuh bawa mic? Mic ini keren loh kalau bawa mic ini. Padahal Kak John tidak butuh mic kan? Kalau Kak John mau ngomong sama Kak Meli dengan Melody, nggak butuh pakai pengeras suara. Halo Meli dan Melody, mana nih mama sama anak saya? Waduh, gitu. Nggak usah pakai ini. Maka ini tidak sesuai konteks. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah teman-teman coba perhatikan. Rupanya Salomo katakan demikian. Setelah dia melakukan berbagai macam riset dan penemuan seperti tadi dia lakukan. Dia hidup dalam segala kepuasan, dia hidup dalam segala kekayaan. Dan dia punya kesimpulan. Di akhir daripada kitab Pengkhotbah, dia punya kesimpulan. Pada akhirnya, Kak John langsung loncat ke Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Dan kesimpulannya akhirnya apa? Apa solusinya? Akhirnya apa? Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Loh, ini ya, rupanya ini yang tadi sia-sia, maka ujung-ujungnya Salomo katakan, mungkin dia juga katakan dengan putus asa karena dia juga bingung bagaimana ya. Ya sudahlah, takutlah akan Allah, pegang perintah-perintahnya, karena memang ini kewajiban kita. Namanya juga ciptaan. Dia Tuhan, dia pencipta. Maka sudah sewajibnya kita melakukan apa yang dia perintahkan. Nah teman-teman, seperti tadi, kalau Kak John pakai mikrofon, ini sesuai tujuan yang diciptakan. Tapi kalau Kak John pergi ke CP, bawa mikrofon seperti ini. Dan itu juga nggak ya bego juga sih sebenarnya, bawa mikrofon di CP. Receivernya tetap tinggal di ruang serbaguna. Ya. Cuma bawa begini, ayo bikin susah badan gitu. Susah. Iya, obatnya habis kali ya. Lalu ketemulah sama yang perancang mic ini. Kamu kok pakai mic di mall? Ini salah. Saya merancang mic ini bukan untuk dibawa di mall. Ini salah, ini tidak sesuai konteks. Waktu saya makan bakmi, tertumpah kena kuahnya, rusak. Ya, tidak sesuai konteks. Maksudnya Salomo apa? Ayo kita hidup dalam konteksnya Tuhan. Maksud dan rancangan dari Sang Pencipta itu apa? Jangan hidup menurut pikiran kita sendiri. Jangan hidup menurut hati sendiri, karena hati kita sudah tercemar. Maka tadi benarlah yang dikatakan oleh Salomo. Peganglah perintah Tuhan. Taatlah kepada kehendak-kehendak Tuhan. Karena itu memang kewajiban. Selain daripada kewajiban, memang itu konteks yang sesuai. Kita tidak mau kan punya hidup seperti tokoh-tokoh yang tadi. Itu baru segelintir orang dari berbagai macam banyak orang yang merasakan kehampaan di dalam bergelimang harta. Jadi harta bukan satu-satunya yang menjadi patokan dan standar yang membuat kita merasakan kepuasan. Kepuasannya hanya sementara. Setelah itu sia-sia lagi. Setelah itu bosan. Itu akan melelahkan kita. Tapi ada satu kepuasan, yaitu dalam Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam konteksnya Tuhan. Lanjut lagi. Di dalam ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat, semuanya akan diadili. Kalau benar ada Tuhan, dan semua rancangan berdasarkan standar dan berdasarkan konteks, berdasarkan tujuannya Allah, maka pada akhirnya, mau yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, maupun yang kenal baik-baik dengan Tuhan, semuanya akan diadili menurut standar yang dia buat sendiri. Paham? Makanya teman-teman, ini menjadi keresahan hati kita.
Kata Salomo apa tadi dibilang? Oke, takutlah akan Allah, peganglah perintah-perintah. Tapi Salomo juga gagal. Benar gak? Salomo gagal gara-gara istri-istrinya yang begitu banyak. Akhirnya dia menjauhkan dirinya dari Tuhan, dari peringatan-peringatan Tuhan. Bukan cuma sampai di situ, anak-anaknya pun gagal dalam mempertahankan kerajaan Israel. Kerajaan Israel akhirnya terpecah jadi dua. Kerajaan utara Samaria, kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan itu Yehuda, Yerusalem ibu kotanya. Dan yang sampai sekarang berdiri, yaitu kerajaan utara itu punah teman-teman. Tinggal kerajaan yang terakhir ini yang sekarang lagi berperang. Entah apapun yang diperangi mereka di sana. Bingung juga saya. Bunuh-bunuhan dan sebagainya. Gagal. Kalau gitu, siapa yang bisa? Peganglah perintah, tapi tidak ada yang bisa. Oh iya, Salomo gagal, tapi saya bisa. Ada yang berani bilang gitu? Saya bisa pegang perintah Tuhan. Ada yang bisa? Gak ada. Wah, tadi sudah ada pengharapan, sekarang dijeblosin lagi ke bawah. Berarti sia-sia dong. Pada akhirnya kita sia-sia. Roma 8 ayat 20, menurut firman Allah yang hidup ini, versi terjemahan yang sangat mudah untuk dipahami. Coba kita baca sama-sama. Yang ini sudah mau berakhir ya teman-teman. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ciptaan tidak bisa, sama-sama ya. 2, 3. Ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang dan tunduk pada kefanaan. Bukan karena kehendaknya, tetapi karena menjadi sasaran kutukan Allah. Makanya Paulus pernah katakan, aku ingin melakukan ini, tetapi justru dosa yang kulakukan. Kenapa? Kita tahu masturbasi itu salah, tapi tetap kita lakukan. Kita tahu nonton video porno itu salah, tetapi tetap kita lakukan. Aku bergumul dengan dagingku. Aku mau melakukan yang baik, tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Ciptaan tidak akan memenuhi tujuan Allah sekarang. Now, waktu kita masih hidup. Dan kita tunduk pada kefanaan. Kita tunduk kepada kesia-siaan. Bukan karena kehendak kita. Kita gak mau. Saya mau berbuat baik, tapi saya terus jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan? Karena memang kita sudah menjadi sasaran murka Tuhan. Sasaran kutukan Allah. Di dalam diri kita sudah tercemar dengan dosa. Itu yang membuat kita jatuh bangun terus dengan dosa. Ada seorang anak muda yang bersaksi. Dia katakan, saya mau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tapi saya takut ke depannya saya akan jatuh dalam dosa lagi. Bagaimana? Ini jawabannya. Emang kita tidak ada yang sempurna. Dan tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Tetapi jangan lupa, ada kalimat terakhir. Apa? Tetapi ada harapan. Hei, kalian sudah merasa putus asa? Kalian sudah merasa, saya tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini, semuanya sia-sia. Tapi ada harapan. There is a hope. Apa harapannya? Teman-teman, kalau kalian lihat, ini gospel connection yang di baik kita. Salomo di dalam ayat pertama dia pernah berkata, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. There is no one, something new. Tidak ada yang baru. Ratusan tahun kemudian, Yesaya berkata bahwa, lihat, aku hendak membuat sesuatu baru. Hei, katanya tidak ada yang baru. Tetapi Allah berkata, aku, Allah, membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya apa yang Allah berbuat? Aku akan hendak membuat jalan di padang gurun. Hah? Di padang gurun ada jalan? Ngapain? Tapi aku akan membuat jalan di padang gurun. Dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kalian perhatikan, padang gurun, padang pasir yang tidak ada air. Tuhan akan membuat ada sungai di situ. Kok bisa? How come? Bagaimana mungkin? Kayak gimana? Tidak cukup sampai di situ. Di dalam perkataan Salomo yang di dalam pendahuluan pengkhotbah dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ratusan tahun kemudian ada anak Daud yang lain. Tapi dia raja yang berbeda. Dia raja yang rendah hati. Amin. Dia raja yang lahir bukan di istana. Dia lahir di kandang domba. Padahal dia yang punya bumi ini.
Dia raja yang menjadi hamba. Dia bukan datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dia bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan kaki Yudas yang mengkhianati dan akan ikut turut dalam pembunuhannya pun dia cuci. Dia basuh kaki murid-muridnya. Dia raja yang berbeda. Raja ini apa? Raja ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Raja ini membayar harga yang mahal dan menanggung segala kefanaan, kesia-siaan, dan kutuk demi menjadikan kita ciptaan yang baru. Tadi kata Salomo katanya tidak ada yang baru. Benar kan? Tidak ada yang baru di bumi ini. Tetapi teman-teman, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ini berita sukacita. Ini berita pengharapan. Kita sudah putus asa dari tadi. Segala sesuatu yang kita buat sia-sia, hampa, kita tidak akan menemukan kenikmatan, kita tidak akan menemukan kepuasan batin, kepuasan yang kekal. Tetapi siapa ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Rupanya hati kita yang dikalibrasi, diperbaharui, itu yang baru yang Tuhan sediakan. Kalau teman-teman perhatikan, dikatakan di dalam Yesaya tadi, aku akan membuat jalan di padang gurun. Yesus katakan, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan itu. Dia bukan cuma bilang, aku mau menunjukkan jalan. Tidak, dia katakan, sayalah jalan itu. Lalu apa yang sungai yang mengalir di padang gurun? Yesus pernah berkata, barang siapa yang minum air daripadaku, daripadanya akan terpancar air yang mengalir sampai kepada kekekalan. Puas sampai kekekalan. Amin. Berarti tidak akan sia-sia, kawan. Kalian lahir di dunia ini tidak sia-sia. Masa muda kalian tidak akan sia-sia di dalam Kristus. Di luar Kristus, yang kalian lakukan tidak jauh beda sama orang-orang di luar sana. Dan kalian punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Kenapa lagu-lagu putus asa banyak sekali sekarang? Apa yang lagu? Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Nggak apa-apa. Iya, betul. Kita memang punya jiwa yang bersedih. Kau sebenarnya hebat. Itu berarti apa? Perkataan kepada self-talk gitu ya. Self-talk gitu. Yes, kamu hebat. Dan itu juga semua, kawan-kawan. Di titik tertentu kalian tidak bisa katakan saya hebat karena memang saya sudah hancur. Tapi ketika kalian pandang kepada salib Kristus, di dalam Kristuslah hidup kita tidak sia-sia. Di dalam Kristuslah hidup kita memiliki makna. Amin. Kenapa? Kita tidak hidup, oh ya taat, saya harus ini, saya harus itu, karena takut dihukum. Kita jadi orang legalis dong. Saya harus pelayanan, kenapa? Karena ini jadwal. Aduh, saya harus pelayanan, kenapa? Nanti kalau nggak pelayanan nanti ditegur sama Kak John. Apalagi ditegur sama Pak Peter, waduh nggak enak tuh. Ya kalau nggak mau ditegur sama Pak Peter, ya ditegur sama Kenneth aja. Kalau Kenneth yang tegur mungkin, hai bro, ayo kita melayani mungkin lebih ini ya gitu ya. Tapi kalau Pak Peter langsung, wah ini gembala nih. Bro langsung rasanya kayak gimana. Tapi kita juga bukan hidup sembrono, sembarangan, liberal. Jadi orang yang bebas, tidak. Kenapa? Karena hidup kita diubahkan oleh Injil. Karena hidup kita diubahkan oleh Kristus. Pandang salib Kristus. Dan ingatlah identitas kita yang baru. Apa identitas kita yang baru? Manusia baru. Ciptaan baru. Sama-sama katakan ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Sama-sama dong. 2, 3. Aku ciptaan baru. Amin. Kalian ciptaan baru di dalam Kristus. Ya Kak, tapi semalam aku berbuat dosa lagi. Keluar. Dan terima. Bukan keluar dari ruangan ini. Keluar dari segala kebersalahanmu itu. Dan pandang kepada Kristus. Ingatlah identitas yang di dalam Kristus. Engkau ciptaan baru. Hiduplah sesuai dengan identitasmu. Amin. Hiduplah sesuai dengan identitasmu. Makanya saya akan tutup dengan ini. Kalau Salomo berkata, segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil, hidup kita memiliki makna di dalam Kristus. Kalau Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari, tapi di dalam Injil kita temukan
Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Amin. Amin. Kalau Salomo berkata, mencari hikmat menambah kesedihan dan usaha menjaring angin. Tapi di dalam Injil kita melihat ada sukacita, kepuasan, dan damai sejahtera dalam mengenal pribadi Kristus, Sang Hikmat itu. Amin. Kita berdoa.